Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, perkenalkan saya Apoteker Rahmayati Rusnedi, Sarjana Farmasi, Magister of Science, dosen home base pada program studi Diploma 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk persyaratan sertifikasi dosen. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, spesialis dan terminologi kesehatan mempelajari spesialis obat berdasarkan penggolongan farmakologi, penggunaannya secara farmakoterapi terkait dengan nama generik, nama branded atau nama dagang, atau obat paten, berdasarkan bentuk sediaan, kekuatan obat, serta produsen atau industri. Tujuan dari pembelajaran spesialis dan terminologi ini mendukung pencapaian kompetensi lulusan dari Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, menghasilkan lulusan tenaga vokasi kefarmasian yang bermoral, profesional, dan memiliki kemampuan kompetitif dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang terstandar di tingkat nasional maupun regional ASEAN di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, dan tentunya juga di bidang industri maupun distribusi. Selain itu, juga diharapkan dapat menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proses delivery, interaction, and assessment dari mata kuliah spesialis dan terminologi pada pertemuan 15 mengenai spesialis obat kanker atau anti kanker. Proses delivery pada perkuliahan ini menggunakan sistem pembelajaran student centered learning. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 15 ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan spesialis obat kanker berdasarkan nama generik, nama dagang, bentuk sediaan, kekuatan, serta produsen atau industri, dan terminologi-terminologi terkait dengan kanker atau pengobatan kanker. Selain itu, pada perkuliahan ini juga menggunakan small group discussion, di mana mahasiswa diminta berdiskusi dengan beberapa orang temannya, biasanya terdiri dari 3 orang atau kelompok kecil untuk mendiskusikan dari tugas-tugas yang diberikan dan studi kasus yang telah saya kirimkan hari sebelumnya. Selain itu, pada mata kuliah ini saya juga sering menggunakan metode problem based learning atau PBL untuk membahas studi kasus terkait pemilihan spesialis obat. Untuk proses interaksi pada perkuliahan ini, saya sering memberikan pertanyaan pemantik guna memicu interaksi langsung dengan mahasiswa. Pada sesi diskusi menjawab dari tugas-tugas yang diberikan, untuk memicu keberanian mahasiswa, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pertama kali selesai menjawab dan mendiskusikan tugas-tugasnya untuk maju ke depan kelas menyampaikan hasil diskusi. Selain itu, saya juga meminta kepada kelompok lainnya untuk menyimak jawaban yang telah disampaikan di depan kelas, yang tentunya dengan harapan mahasiswa dari kelompok lain dapat melengkapi atau menambahkan jawaban lain. Proses asesmen dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Proses asesmen langsung saya nilai dari keaktifan mahasiswa di dalam kelas dalam menyampaikan jawaban hasil diskusinya, keberanian dalam menyampaikan pendapat. Untuk asesmen atau penilaian yang tidak langsung, biasanya saya mengecek dari tugas-tugas yang diberikan yang dapat dikumpulkan melalui Google Drive atau WA Group atau melalui email dalam bentuk soft file, sedangkan untuk yang hard file saya menilainya dari modul yang telah dikerjakan. Berikut video pembelajaran pertemuan 15 pada mata kuliah spesialis dan terminologi kesehatan mengenai obat kanker atau anti kanker. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali materi pertemuan terakhir mengenai obat kanker atau anti kanker ya. Spesialit dan terminologi, nanti akan mempelajari ada beberapa nama dagang ya, dan juga nama generiknya ya dari zat aktif obat anti kanker. Oke, untuk hari ini kita mulai dulu dengan absensi. Tadi yang tidak hadir sudah ditanyakan ada Nur Wahida, kemudian Syauki dan Wahyudi ya, tidak ada keterangan. Oke, untuk kuliah hari ini ya, kita akan memahami dari beberapa tujuan berdasarkan RPS, rencana pembelajaran semester. Pertemuan 15 ini mengenai spesialit obat kanker ya, atau istilahnya tadi anti neoplastik, atau ada juga ya untuk golongan tertentu dikenal dengan istilah sitostatika, dan juga tentunya terminologinya ya. Di awal sudah pernah mendengar pengertian dari spesialit. Mungkin boleh ditanya kembali ya. Siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan spesialit? Ada yang masih ingat? Spesialit. Apa itu spesialit? Kira-kira kita mempelajari apa ini? Terkait dengan obat-obat ya. Hari ini obat kanker ya, berdasarkan fungsi ya, dari nama generiknya juga, nama dagang atau istilah, ada juga di produk-produk paten ya, baik itu tunggal maupun kombinasi. Kemudian juga terminologi. Terminologinya terkait dengan spesifik ke kanker ya, atau untuk pengobatan kanker. Oke, di farmakologi kita sudah mempelajari klasifikasi dari obat anti kanker ya. Ada golongan cytotoxic drug, yaitu alkylating agent, antimetabolit ya, kemudian antibiotik dan derivat tumbuhan. Nah, saya ingin bertanya nih ya, untuk alkylating agent, siapa di sini yang masih ingat dua zat aktif obat dari golongan alkylating agent? Oke, kita persilahkan yang pertama kali angkat tangan ya. Ada Tia. Apa jawaban Tia untuk golongan dari alkylating agent? Untuk alkylating agent itu dia ada ifosfamid sama kangmustin. Ada isofosfamid dan kangmustin ya. Kemudian yang sering juga itu ada yang menambahkan yang selain disebutkan oleh Tia. Yang belakang siapa namanya? Anissa ya. Jadi saya ada Nah, ada busulfan dan chlorambucil. Nah, jadi diharapkan ya dari farmakologi teorinya sudah mengetahui zat aktif, dan kali ini nanti juga termasuk ke spesialit nama dagangnya ya. Kemudian ada golongan antimetabolit. Antimetabolit banyak ya golongannya. Ada yang disebut dengan antagonis folat ya, kemudian antagonis virimidin ya, purin antagonis. Kemudian apa satu lagi? Tiga ya, nah, tiga ya dari golongan antimetabolit. Nah, dari tiga sub golongannya tadi, siapa kira-kira yang masih ingat dua obat antimetabolit dari pengobatan kanker ini? Ya, silakan Syafira ya. dua golongan antimetabolit. Yang pertama ada methotrexate, kedua ada fluorouracil ya, MTX. Nah, ya disebut juga dengan methotrexate, itu golongan antimetabolit. Juga tadi yang disebutkan barusan ada 5-fluorouracil. Kemudian sitotoksik antibiotik dari golongan antibiotik, siapa kira-kira bisa? Yang jilbab hitam siapa namanya? Ini. Ada mitomycin dan bleomycin. Banyak ya golongan dari antibiotik yang bisa digunakan untuk mengobati kanker ya. Kemudian terakhir ada turunan dari senyawa yang berasal dari
tumbuhan ya, atau plant derivative. Siapa yang bisa menyampaikan apa aja zat aktif yang termasuk ke plant derivative? Ada dari alkaloid vinca juga ya, kemudian golongan taksan. Ada yang masih ingat? Di pink di belakang, apa namanya? Ya, ada vincristin dan vimblastin, juga ada turunan terbarunya ada vinorelbin namanya. Kemudian yang sudah disampaikan juga di farmakologi golongan hormon, ya, misalnya pada terapi kanker payudara, yang mana pemicunya dari ketidakstabilan dari hormon estrogen, nanti ada obat-obatnya turunan derivat hormon yang bisa digunakan, ada dikenal dengan golongan SERM ya. Boleh dibuka kembali nanti materinya. Kemudian yang kita tambahkan hari ini adalah monoklonal antibody ya, atau antibody monoklonal. Kemudian protein kinase inhibitor. Siapa pernah dengar istilah inhibitor? Kira-kira sifatnya gimana nih obat-obat yang kerjanya inhibitor? Menghambat ya. Jadi menghambat spesifik ke protein kinase. Kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi nanti memahami klasifikasi dari penggolongan obat anti kanker dan dapat menjelaskan. Nah, nanti ada yang menyampaikan ya beberapa zat aktif dan branded juga kalau bisa dari obat anti kanker ya kepada stakeholder atau pasien yang mendapatkan obat tersebut. Dan termasuk juga nanti ke terminologinya ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan nama metodenya Problem Based Learning atau PBL dengan metode Case Study Report. Jadi nanti ada 3 kasus ya yang sudah saya share sebelumnya untuk kita diskusikan hari ini. Ya, ada penilaian kehadiran, kemudian keaktifan, ya tadi yang sudah saya catat, menjawab pertanyaan, kemudian tugas dari modulnya dan kuis ya dari case study tadi. Oke, untuk spesialit di sini hanya 2 yang saya contohkan ya dengan branded. Ada apa bacanya ini? T-carb. T-carb mengandung apa zat aktifnya? Kelapa, tinip. Ya, kemudian ada nerling. Nerling ini berisi nama zat aktifnya neratinib. Ya, ini golongan dari apa tadi? Protein kinase inhibitor. Ya. Kemudian untuk golongan dari antibodi monoklonal. Contohnya trastuzumab tadi ya, ada limumab. Ada yang mencari jawaban yang golongan ini tadi? Apa lagi? Rituximab ya. Ada zat aktifnya dari golongan antibodi monoklonal. Ini ada 2 yang saya tampilkan brandednya, ada Darzalex dengan 3 ya, Herceptin dan Remicade ya. Remicade ini mengandung infliximab, kemudian Herceptin mengandung trastuzumab dan Darzalex mengandung daratumumab ya. Oke, kita masuk ke diskusi dari modul yang sudah dikerjakan ya. Modulnya ini berisi zat aktif, kemudian ada data BSO-nya, bentuk sediaan obat, kemudian ada kekuatan, kemudian merek dan produsen atau industrinya. Kita persilakan bagi teman-teman dari perwakilan kelompok yang mau menyampaikan jawaban. Untuk golongan, kita langsung saja ke yang protein kinase ya, protein kinase inhibitor. Siapa yang kelompoknya yang belum pernah? Kayaknya yang ini. Kita persilakan yang ini ya. Sebutkan nama dan kelompok. Buatkan suaranya ya. Dengarkan yang lain nanti bisa menambahkan zat aktif yang berbeda. Oke, Rezi. Ya, imatinib. 400 mg dalam bentuk tablet. Masuknya ke mereknya Imatero, produsernya Hetero. Yang kedua ada gemitinib 250 mg dalam bentuk tablet. Nama produknya Gilead, produsernya Novogen. Yang ketiga ponatinib 15 mg dalam bentuk tablet. Nama produknya Ikulising,
produsennya Otsuka Indonesia. Yang keempat ada Lenvatinib 4 mg dalam bentuk tablet, nama produknya Lenvima, produsennya Eisai. Oke, itu dari golongan protein kinase inhibitor. Dari golongan berikutnya antibodi monoklonal. Mungkin yang sebelah sini ya, yang di bab biru muda. Ya, tuh siapa namanya? Sebutkan nama dan kelompoknya. Pertama itu 100 Nama dan kelompok. bulan kemarin masuk sudah tadi dari 24 dan 0,2 dari 29. Ya, Yang pertama itu ada Trastuzumab, trastuzumab, injeksi 150 mg final, Herceptin, Roje. Kedua ada Herceptin. injeksi 500 mg per 50 ml. Nama obatnya, nama produknya Ikusikal, produsennya Kalbe. Yang ketiga ada Bevacizumab, injeksi 10 mg per ml. Nama produknya Evastin dan produsennya Roche. Yang keempat ada Rituximab, injeksi 100 mg per 50 ml. Nama produknya Erbitux, produsennya Merch. Merck. Yang kelima ada Nivolumab, injeksi 100 mg per 10 ml. Nama produknya Opdivo dan produsennya Bistos. Oke, tadi untuk mencari branded atau nama dagang dari obat-obat anti kanker ya, terutama golongan protein kinase inhibitor dan antibodi monoklonal, bisa dicari dengan melihat dari buku apa? ISO ya. Coba lihat buku ISO-nya. Ada ISO terbaru katanya 2021 ya. Bisa dilihat dari buku ISO, kemudian bisa googling ya. Sudah mencari tadi di Google? Nah, ya misalnya dari golongan imatinib, golongan apa tadi? Imatinib ini golongan apa? Protein kinase ya, inhibitor. Nah, di sini ada brandednya erlotinib ya dengan kekuatan 100 mg sediaan tablet. Nah, dari industrinya apa nih? Zirak apa nih? Nah, nanti dicek di sini ya. Kalau ada yang menambahkan tadi brandednya dengan erlotinib ya. Kemudian ada lagi tadi apa yang lainnya? Imatinib ya. Ditambahkan di modulnya. Sudah lengkap di modul? Sudah ya. Nah, itu untuk tugas di modul SBL spesialis dan terminologi. Nah, terminologinya lagi yang belum ya. Untuk terminologi di sini saya sudah ada membuat tugasnya ya. 5 terminologi. Mungkin ada juga yang sudah mencari. Kita coba diskusikan. Yang pertama ada osteoma. Siapa kira-kira mau jawab? Yang NIM-nya 23 ada? Mulai dari 50-an. Silakan 59. Nah, silakan sebutkan namanya. Terminologinya apa? Jadi yang pertama osteoma, osteo itu adalah prefixnya, nah, katanya nggak ada rootnya ya, langsung ke atau osteo ini, oste ini yang rootnya ya sebenarnya, oma dia hanya diakhiri dengan sufiks ya. Nah, jadi artinya ada apa tadi? Tumor jinak pada jaringan tulang ya. Nah, ini terkait kanker contohnya namanya osteoma. Kemudian berikutnya terima kasih Dwi sorry. Ada lagi yang mau jawab dengan NIM 72? Ada? Nah, silakan 72. Itu kan nama kelompok ya. Ada 14. Ya. awal hurufnya neo, artinya baru, sufiksnya itu a bentuk kata benda, artinya zat atau obat yang digunakan untuk melawan pertumbuhan. Oke, jadi ini terdiri dari prefix, kemudian root dan sufiksnya ada sufiksnya ya. Ini sudah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati kanker tadi ya atau sel ganas ya. Nah, jadi ini beberapa terminologi. Nanti silakan ditambahkan di modulnya lengkapi sampai 5 terminologi serta pengertiannya ya. Dan keterangan dari prefix, root dan sufiksnya. Sudah lengkap? Sudah ya. Oke, selanjutnya hafalan. Nah, sudah diingatkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri tadi ya, menghafal obat kanker. Tadi sudah dihafal? Sudah? Siapa yang mau maju? Silakan. Ya, siapa tadi namanya?
Maju, silakan maju. Kita sama-sama dengar ya, zat aktif yang disampaikan oleh Elza. Zat aktif dari anti kanker. Oke, silakan menghadap ke sana. Ya, boleh. Sini sedikit. Ya, oke. Mulai dari golongan apa? Silakan. Mulai dari golongan antibiotik. Hmm. Ada mitomycin sama bromicin. Oke. Golongan alkylating itu ada karboplatин sama lomustine. Golongan antimetabolit itu ada citarabin sama gemcitabin. Golongan kamfotesin itu ada sama irinotecan. Satu lagi? Berapa? 3 lagi ya? Terus golongan zinka itu ada infeksin sama Lomustine. golongan protein kinase itu ada imatinib sama erlotinib. Dan terakhir itu golongan antibodi itu ada rituximab sama cetuximab. Ya, rituximab dan cetuximab. Oke, terima kasih ke Elza ya yang sudah maju. Lanjut, ada lagi? Silakan. Untuk hafalan. Mbak ya, semoga nanti ingat juga yang mendengarkan. Kemudian ada antibiotik, itu ada biomycin sama mitomycin. Dan ada kemudian ada taxan, itu dia paclitaxel sama docetaxel. Kemudian ada vinca, itu dia vincristine sama vinblastine. Protein kinase inhibitor, itu dia ada imatinib sama imatinib. Ada antibody, ada avelumab sama rituximab. Nah, itu ada 7 berarti ya, disampaikan tadi golongan dan contoh. Oke, untuk hafalan. Kemudian nanti di akhir boleh nanti ya mencari di Google ya dan mengirimkannya ke WA group kita ya, masing-masing boleh 2 spesialit dengan brandednya di akhir saja. Oke, kita masuk ke case study loh. Ada perwakilan kelompok yang bisa menjawab case study yang pertama. Saya akan bacakan dulu ya. Seorang pasien dewasa 43 tahun masuk ke rumah sakit, mengeluhkan lemas, nyeri, nafsu makan berkurang. Terdapat benjolan atau tumor ya dalam medis ini. Sebelah kiri sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Kemudian benjolannya pecah, keluar cairan berbau feses, pucat, terus dan perutnya buncit. Pasien didiagnosa CA kolon. CA itu cancer ya, kanker kolon. Kolon itu usus besar. Dan mendapatkan kemoterapi oksaliplatin dan kafesitabin. Obat tersebut termasuk golongan apa? Nah, mungkin rolling ya. Yang jilbab merah hati, pojok kanan. Sebutkan namanya. Gantian. Golongan dan efek samping ya, serta indikasi, kontraindikasi. Oke, kemudian satu lagi, kontraindikasi. Oke, karena perlu kita ketahui ya efek samping yang membahayakan dan kontraindikasi keadaan yang tidak boleh diberikan obat tersebut. Kedua, oke, itu untuk case pertama ya. Jadi golongannya ada tadi golongan apa tadi oksaliplatin, alkylating agent dan kafesitabinnya dari golongan antimetabolit. Oke, kemudian case kedua. Nah, ini Ibu D dengan inisial D ya, usia 50 tahun, lakukan pemeriksaan mamogram. Nah, ini pemeriksaan khusus nih ya.
karena merasakan adanya benjolan dengan massa ukuran 2,3 sampai 4,5 cm di mame kiri, payudara kiri. Dan hasil pemeriksaan terdapat ada infiltrasi ductal karsinoma dan hasilnya positif. Pasien diresepkan untuk mendapatkan kemoterapi 6 siklus menggunakan sikloplospamid, 5-FU, dan doxorubicin. Kemudian tentukanlah golongan obat tersebut, sampaikan efek samping serta kontraindikasi. Nah, kita dengar yang dari depan lagi ya. Silakan. Nanti rolling. Bukan nama dan kelompok. Ibu, perkenalkan nama saya Raita Pindaya Rambe dan ketua penuh nomor 1 di kelompok 8. Bukan. Golongan obat dari sikloplospamid itu ethylene agent, Bu. Efek sampingnya mual muntah, supresi susu tulang, hematuria, dan infertilitas. Yang kedua ada hemofluorasil, golongannya itu antimetabolit, efek sampingnya mukositis, diare, mielosupresi. Kemudian kontraindikasinya pasien defisiensi DPD. Obat yang ketiga doxorubicin, golongan obatnya antibiotik, efek sampingnya kardiotoksisitas, alopecia, mielosupresi, urin kemerahan. Kontraindikasinya gagal jantung, riwayat gangguan jantung. Oke, tadi sudah disampaikan, terima kasih ya Melita dari kelompok 8. Ada beberapa efek samping ya, rontok, mungkin masih ingat di farmakologi dengan istilahnya alopecia ya. Kemudian ada tadi kemerahan pada mukosa, ya mukositis katanya ya, peradangan. Itu juga merupakan efek samping dari penggunaan obat kanker ini ya. Oke, tadi ada golongan sikloplospamid yaitu alkylating agent, kemudian 5-fluorouracil ini antimetabolit, dan doxorubicin dari golongan antibiotik. Semoga benar semua nih ya jawabannya. Oke, case terakhir, seorang laki-laki dewasa dengan riwayat perokok ya, perokok aktif berumur 39 tahun, didiagnosa mengalami kanker nasofaring. Gimana tuh nasofaring? Di bagian pernapasannya ya, pernapasan atas. Kemudian mendapatkan terapi dengan cisplatin, jadi monoterapi nih ya, satu obat aja. Kemudian apa golongan dari cisplatin? Sebutkan efek samping serta kontraindikasinya. Ada NIM dengan 80. Ya, silakan di bak hitam. Itu ada 80. Yang lain tolong didengarkan. Oke, dia obatnya satu ya, cisplatin, yaitu golongan alkylating agent. Tadi ada disampaikan efek toksiknya atau efek samping seriusnya tuh ototoksik. Apa itu ototoksik? Nah, gangguan pada pendengaran atau telinga ya. Jadi perlu perhatian untuk efek samping yang kemungkinan muncul dari penggunaan cisplatin ini. Oke, jadi sudah kita diskusikan ya. Ada jawaban berbeda nggak dari 3 kasus ini, case tadi ini? Sama? Dan itu memang jawaban yang benarnya ya, setelah kita diskusikan untuk penggolongan efek samping dan kontraindikasinya. Oke, mungkin dari materi hari ini cukup ya. Nanti kita lanjutkan dengan sharing branded ya ke WA group. Ada yang mau menyampaikan intisari atau poin-poin yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan, siapa namanya nih? Sabilia. Imunoterapi, sorry ya. Imunoterapi itu ada protein inhibitor sama antibodi. Nah, ya, 2 golongan ini. Dan contohnya tadi sudah disebutkan ya dengan berbagai brandednya. Oke, itu saja. Tolong nanti dipelajari kembali ya dan dilengkapi tugas-tugasnya di modul. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Sama-sama.